Dalam hati yang dipenuhi dengan ungkapan syukur karena Tuhan telah menemani kami di sepanjang pekan yang berlalu, Tuhan telah menyertai kami, memberkati dan menolong kami dalam segala keadaan. Saat ini kami mau datang dan belajar dari firman Tuhan untuk kehidupan kami di hari-hari berikutnya. Kami sudah membuka bagian Alkitab yang akan kami baca dan renungkan. Saat ini kami juga membuka hati kami pada roh Tuhan, pada hikmat Tuhan. Kiranya kami dituntun dan ditolong untuk dapat membaca dengan baik dan juga merenungkannya bersama-sama. Sehingga firman Tuhan yang kami baca ini menolong kami untuk kami boleh tahu apa yang harus kami lakukan sebagai murid-murid Tuhan dalam hidup kami di hari-hari ke depan. Kami juga memohon bimbingan Roh Kudus untuk hamba Tuhan yang akan melayani kami. Biarlah di dalam apa yang telah Ia persiapkan, kami dibantu untuk memahami firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Amin. Ibu, Bapak, jemaat Tuhan, saya mengundang kita membacanya secara bergantian. Ayat 1, 3, dan seterusnya dibaca oleh kaum laki-laki. Ayat 2, 4, 6, dan seterusnya dibaca oleh kaum perempuan. Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23 di bawah judul perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Silahkan dimulai oleh kaum laki-laki. Lalu datanglah orang banyak berbondong-bondong dan mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Namun sesudah matahari terbit, layulah tanaman itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Benih-benih lainnya jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang tidak 10 kali lipat. Kemudian datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Sebab siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil darinya. Jadi terhadap mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, "Kamu akan sungguh-sungguh mendengar tetapi tidak mengerti, kamu akan sungguh-sungguh melihat tetapi tidak memahami." Namun berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar.
Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, artinya orang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Yang ditaburkan di tengah semak duri, artinya orang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar serta memelihara firman Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. 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 Selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Meskipun dingin kita tetap semangat ya. Tadi salaman dengan beberapa orang tangannya sejuk. Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah kita pernah mendengar jokes ini, lelucon ini? Kita tahu ya bahwa manusia terbuat dari tanah, dari debu tanah. Kenapa? Karena semua yang kita makan, sebagian besar yang kita makan itu kan berasal dari tanah. Katanya tipe-tipe manusia itu mirip dengan tipe-tipe tanah. Ada 5 yang saya temukan. Kalau manusia itu sering sekali marah-marah katanya, jangan-jangan dia diciptakan dari tanah longsor. Kalau orangnya sombong sekali, jangan-jangan dia diciptakan dari tanah tinggi katanya. Kalau orangnya suka membantah, apa-apa dibilangin pasti dijawab, katanya jangan-jangan terbuat dari tanah liat. Kalau suka bertengkar, sudah didamaikan, bertengkar lagi, didamaikan, bertengkar lagi, katanya jangan-jangan diciptakan dari tanah sengketa. Tapi Ibu Bapak Saudara-saudari, kalau orangnya terkenal baik, jujur, adil, ramah, wah pokoknya kalau ketemu dia, kita itu bahagia gitu ya, senang. Katanya dia diciptakan dari tanah yang subur. Kira-kira kalau kita ini diciptakan dari tanah yang mana ya? Tanah longsor. Tanah longsor, tanah liat, apa tanah sengketa gitu ya? Kita bisa refleksikan ke dalam diri kita, aku lebih mirip tanah yang mana. Nah hari ini Ibu Bapak Saudara-saudari kita membaca satu bagian Alkitab yang dekat dengan tanah ya. Sudah sering kita dengar dari sekolah minggu, perumpamaan yang Yesus sampaikan tentang seorang penabur yang menabur benih dan benihnya itu jatuh di 4 jenis tanah yang berbeda. Salah satunya adalah tanah yang subur tadi. Apa saja ke-4 jenis tanah itu, Ibu Bapak? Yang pertama katanya di pinggir jalan. Ya, mungkin sementara si penabur ini berjalan, beberapa benihnya jatuh. Yang kedua di tanah berbatu. Yang ketiga di tengah semak duri. Dan yang keempat di tanah yang subur. Bisa jadi ke-4 jenis tanah ini adalah satu lahan yang sama ya. Ladang di mana ada jalannya, ada bagian-bagian yang berbatu, ada yang masih ditumbuhi semak duri, tetapi juga ada tanah yang subur, yang sudah dicangkul mungkin, sudah diberi pembenah tanah, sudah diberi pupuk. Tadi kita membaca bahwa murid-murid bertanya, kenapa Yesus menyampaikan perumpamaan ini? Yang cukup dikenal oleh para pendengarnya waktu itu.
Yesus katakan karena banyak orang punya mata bisa melihat tapi tidak sungguh-sungguh melihat. Punya telinga bisa mendengar tapi tidak sungguh-sungguh memahami. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu ya Ibu Bapak, Saudara-saudari. Karena itu Yesus kemudian menjelaskan arti perumpamaan itu kepada murid-muridnya. Apa artinya? Benih yang ditaburkan itu Ibu Bapak dan Saudara-saudari adalah berita tentang kerajaan sorga. Mungkin selama ini kita sering mendengar yang dikhotbahkan benih adalah firman Tuhan. Tetapi ternyata bukan sembarang firman Tuhan. Benih yang Yesus maksudkan dalam perumpamaan itu adalah kerajaan sorga, kerajaan Allah. Yang kita tahu karakteristiknya adalah keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera. Seperti yang dinyanyikan oleh paduan suara Gloria tadi. Penabur menunjuk kepada Yesus sendiri. Yang sejak mulai pelayanannya dia memberitakan tentang kerajaan sorga yang sudah dekat. Dan tanah atau lokasi tempat jatuhnya benih adalah orang-orang yang mendengar pemberitaan Yesus tentang kerajaan sorga. Karena itu mari kita lihat satu-satu dari 4 jenis tanah di mana benih itu jatuh. Apa artinya dan orang-orang seperti apa yang sedang Yesus bicarakan. Yang pertama, Ibu Bapak, benih itu jatuh di pinggir jalan. Tetapi benihnya segera hilang karena dimakan oleh burung. Tanah pinggir jalan itu adalah orang-orang yang mendengar pemberitaan Yesus tentang kerajaan sorga, tetapi tidak paham. Tidak mengerti apa yang sedang Yesus beritakan. Lalu pemberitaan itu dirampas, diambil oleh si jahat. Tanah yang kedua adalah tanah berbatu, tetapi ada sedikit tanah di atasnya. Benihnya tumbuh, tetapi cuma sebentar. Ketika sinar matahari datang, karena dia tidak berakar dengan kuat, maka dia pun mati. Tanah yang kedua ini adalah orang-orang yang mendengar, mengerti tentang pemberitaan Yesus, tentang kerajaan Allah, tetapi tidak tahan, tidak punya daya resiliensi, daya tahan sebagai murid. Karena itu meskipun dia mendengar, mengerti, mungkin juga sudah melakukan sedikit-sedikit cara hidup sebagai bagian dari kerajaan Allah, tetapi ketika penganiayaan, penderitaan datang, dia segera berbalik. Cepat-cepat dilepaskannya cara hidup kerajaan sorga itu. Yang ketiga, benih yang jatuh di tanah dengan semak-semak duri. Si benih dan si semak-semak duri sama-sama tumbuh. Tetapi semak-semak duri ini tumbuh lebih besar, menghimpit si benih yang juga sudah tumbuh, kemudian benih itu mati. Tanah yang ketiga ini adalah orang-orang yang mendengar, mengerti, dan melakukan firman Tuhan, melakukan cara hidup kerajaan sorga, tetapi kemewahan daya pikat dunia ini begitu besar, dan dia akhirnya memilih untuk mengalah terhadap kemewahan, ya, standar dunia, kekayaan, dan lain sebagainya. Sehingga cara hidupnya tidak lagi menunjukkan cara hidup bagian dari kerajaan Allah. Tanah yang keempat adalah tanah yang baik dan subur. Benih itu tumbuh dengan baik. Bahkan dia berbuah berkali-kali lipat katanya. Berapa kali lipat Ibu Bapak Saudara-saudari? Ada yang 100, ada yang 30 kali, ada yang 60 kali lipat. Di rumah saya ada pohon pepaya. Dari satu pohon pepaya yang pasti dari satu biji, itu berbuah terus-menerus, baru kami tebang kemarin. Mungkin ada sekitar setengah tahun Bapak Ibu. Hampir 2-3 hari sekali kami makan pepaya organik. Di depan ya, di taman. Bayangkan dia berbuah 30 kali, 60 kali, 100 kali lipat.
Tanah yang keempat ini, yang subur ini adalah orang yang mendengar, memahami, mengerti, menerima dengan hati yang terbuka pemberitaan Kristus tentang kerajaan Allah, kemudian berusaha melakukannya. Meskipun ada penganiayaan, ada penderitaan, ada kesusahan. Meskipun kemewahan dunia ini menggodanya sedemikian rupa, dia tetap tahan, dia bertumbuh, bahkan terus berbuah. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari, seperti yang Yesus katakan, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Kita bisa berefleksi, kalau kita ini tanah macam apa? Kalau Yesus adalah penabur benih itu, dia memberitakan tentang kerajaan sorga, tentang cara hidup yang adil, yang benar, yang penuh dengan damai sejahtera. Saya ini tanah macam apa? Apakah saya tanah di pinggir jalan? Ya, saya dengar sudah berulang-ulang, tapi saya tidak paham. Saya tidak tahu apa artinya kerajaan sorga. Saya tidak mengerti. Lalu ketika si jahat datang dan mengambilnya, pemberitaan itu hilang dari saya. Sehingga cara hidup saya tidak ada bedanya dengan orang yang belum pernah mendengar pemberitaan tentang kerajaan sorga. Hidup saya tidak ada bedanya dengan orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Atau yang kedua, kita adalah tanah yang berbatu. Kita punya sedikit pemahaman tentang kerajaan sorga. Kita mendengar pemberitaan kerajaan sorga, menerimanya dengan hati yang gembira, sempat tumbuh sedikit, kita belajar hidup adil, benar, jujur, berusaha mendatangkan damai sejahtera. Tetapi ketika cara hidup yang adil, benar, dan jujur, yang merupakan karakteristik kerajaan sorga tadi, membuat kita susah, kita cepat-cepat balik kepada cara hidup kita yang lama. Mungkin contoh yang agak relate dengan keadaan kita sekarang adalah korupsi ya Bapak Ibu. Saya belakangan sakit kepala kalau baca berita. Yang terakhir, yang paling gong ya, memang masih dalam penyelidikan, tapi itu buat saya bikin sakit hati betul. Orang yang harusnya menegakkan keadilan, menjaga betul, tapi malah menelikung di belakangnya. Di rumahnya ditemukan berkilo-kilo emas. Banyak sekali valuta asing dan hampir miliaran uang rupiah. Sakit hati Bapak Ibu. Orang yang mirip tanah berbatu adalah orang Kristen yang mendengar pemberitaan tentang kerajaan sorga, tahu bahwa karakteristik kerajaan sorga itu adil, jujur, benar, lalu berusaha menerapkannya dalam hidupnya, tidak ikut-ikutan korupsi. Semangat 45 ya, saya tidak akan korupsi. Sebesar apapun, semua sekantor saya korupsi, saya tidak akan korupsi. Tapi begitu lihat orang lain atau terus-menerus disuruh oleh atasannya, ini tolong ya di markup sekian misalnya. Kalau kamu gak mau, akan saya persulit, fasilitas dicabut dan lain sebagainya. Tidak tahan. Lama-lama ya sudahlah. Toh bukan saya aja. Lama-lama, ya dia mah 1 miliar, saya mah cuma 10 juta, 100 juta. Itu orang yang mirip tanah berbatu. Mula-mula dia semangat, ya, tumbuh cara hidup sesuai dengan kerajaan sorga, tetapi ketika penderitaan datang, penganiayaan, kesusahan, kesulitan, dia balik lagi cara hidupnya. Atau kita adalah tanah yang ditumbuhi semak duri. Kita semangat mendengar pemberitaan kerajaan sorga, menerimanya dengan sukacita, sempat tumbuh dalam cara hidup kita yang baik. Tetapi ketika godaan dunia ini lebih besar, lebih kuat, kita tidak tahan. Ada banyak cerita yang pernah saya dengar, terutama mereka yang bekerja di instansi-instansi yang ditawari, kalau Bapak mau naik jabatan, mau posisi ini atau itu, pindah agama aja. Kayaknya Bapak cocok di situ, tapi sayang Bapak masih Kristen. Kalau berbeda, mungkin
Bapak bisa di situ, Ibu bisa di situ. Mungkin awal-awal bisa ditolak ya. Tapi ketika lihat orang lain, kok rumahnya renov terus. Yang lain lagi kok mobilnya ganti setiap tahun. Luruh juga Bapak Ibu. Mati juga benihnya ya. Karena dihimpit oleh semak-semak yang berduri. Atau kita adalah tanah yang subur. Yang ketika benih itu datang, ya, pemberitaan tentang kerajaan sorga itu kita terima, kita menerimanya dengan sukacita, dengan hati yang gembira, hati yang terbuka. Dan meskipun ada penderitaan, kesusahan, karena cara hidup yang sesuai dengan kerajaan sorga itu, kita tancap gas terus. Tidak peduli, orang mau korupsi, saya tidak mau ikutan korupsi. Semua orang melakukan kekerasan, saya tidak mau melakukan kekerasan. Karena itu bukan cara hidup kerajaan sorga. Orang yang tanah yang subur, yang adalah tanah yang subur, tidak silau dengan kemewahan dan kekayaan dunia. Ya tidak apa-apa rekan kerja saya tiap tahun liburan ke luar negeri karena korupsi. Tidak apa-apa rekan kerja saya tiap tahun ganti mobil. Saya tidak apa-apa dengan rumah yang sama. Tidak apa-apa liburan di kota Bandung saja. Tapi saya tidak mau korupsi. Karena saya mau menghidupi cara hidup kerajaan sorga. Mereka yang menjadi tanah yang subur adalah yang terus terhubung di dalam persekutuan umat Tuhan. Yang menguatkan, yang meneguhkan, yang mungkin juga menasehati. Ya. Kalau sudah ada gejala-gejala tadi korupsi, kita tanya, ganti mobil lagi Pak, mudah-mudahan bukan dari hasil korupsi ya. Baru tahun lalu renovasi rumah sudah renov lagi, mudah-mudahan bukan hasil korupsi ya. Yang berkomitmen ya, persekutuan yang berkomitmen pada kerajaan sorga. Bukan yang ikut-ikutan meninggalkan kerajaan sorga. Sikap seorang yang menjadi tanah yang subur adalah yang dalam keadaan dan situasi apapun terus berusaha menerapkan prinsip-prinsip kerajaan sorga itu dalam hidupnya setiap hari. Terus berusaha hidup adil, benar, dan mendatangkan damai sejahtera. Mulai dari lingkup yang paling kecil, dari lingkup keluarga, di dalam persekutuan dan juga di tengah-tengah masyarakat, misalnya di dunia kerja tadi. Orang yang memilih menjadi tanah yang subur untuk benih pemberitaan tentang kerajaan sorga adalah orang yang setiap hari, meskipun tahu susah ya jadi orang yang adil itu, tapi tetap memilih jadi orang yang adil. Yang tahu bahwa kalau saya benar, memilih sikap hidup benar, saya mungkin jadi satu-satunya orang di situ yang bersikap benar dan mungkin akan dijauhi. Tapi tidak apa-apa, saya akan belajar bersikap benar. Ibu bapak, hal yang sepele tapi saya kira bisa kita pakai sebagai latihan adalah lampu merah. Di Bandung ini ada beberapa lampu merah yang cukup lama ya. Durasinya, yang paling lama di mana Bapak Ibu tahu? Kiara Condong, betul. Kayaknya kita sempat beli batagor dulu, beres makan balik lagi masih lampu merah ya. Itu kadang-kadang jadi godaan. Biasanya ada juga orang-orang ya yang belok dulu atau lurus dulu, nanti baru dia belok kanan. Dan itu seringkali membahayakan. Atau di Muhammad Toha, karena saya rumahnya di Bale Endah, kalau ke kantor sinode ke Muhammad Toha. Di Cigareleng itu sering ada orang yang mau lurus, tapi lampu merah, dia ke kiri dulu, baru putar lagi di depan pasar situ ya di Cigareleng. Dan itu membahayakan Bapak Ibu. Orang yang yang seperti tanah yang subur, adalah orang yang akan sabar menunggu gilirannya hijau, baru dia jalan. Karena dia tahu kalau dia terobos, kalau dia ambil jalan lain, dia bisa membahayakan pengendara yang lain. Sepele, tapi buat saya itu salah satu cara mengukur orang tuh benar apa tidak benar. Atau lampu kuning diterobos. Padahal dari SD kita belajar, lampu kuning artinya apa Bapak Ibu? Hati-hati ya, siap-siap berhenti, bukan malah digas lebih kencang.
Hal-hal yang sederhana, yang sepele, tapi bisa kita jadikan latihan kita. Yang lain yang lebih besar, misalnya ya tentu saja kalau dalam lingkup keluarga, kita tahu bahwa adil berarti kita memperlakukan semua orang dengan baik, siapapun dia. Kita tidak berlaku kekerasan meskipun kita punya power, punya kuasa di dalam rumah itu, karena kita pencari nafkah utama dan lain sebagainya. Berlaku benar berarti kalau kita salah, kita minta maaf meskipun kepada anak kita yang masih kecil, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Ada banyak contoh yang saya kira ibu bapak juga sudah tahu bagaimana mempraktekkan prinsip-prinsip kerajaan sorga di dalam hidup kita setiap hari. Lalu saya cari-cari Bapak Ibu, kalau yang agak besar begitu, kira-kira siapa yang bisa dijadikan contoh ya sebagai tanah yang subur. Dan saya menemukan Bapak Johannes Leimena. Kita mengabadikan namanya ya di salah satu gedung di Rumah Sakit Immanuel. Johannes Leimena, ibu bapak dan saudara-saudari, sangat dikenal karena integritasnya. Hidupnya yang benar, hidupnya yang jujur. Saya membaca Presiden Soekarno bahkan secara langsung pernah menyebut dia sebagai orang paling jujur yang pernah ditemui. Johannes Leimena dikenal sebagai orang yang tidak pernah berbohong dan tidak suka menggertak orang lain meskipun dia punya kekuasaan. Dan warisannya yang sangat berdampak pada masyarakat Indonesia, terutama masyarakat miskin, apalagi di daerah-daerah terpencil, adalah puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Rupanya ketika beliau menjadi Menteri Kesehatan, beliau menggagas tentang ini. Berarti di dalam pikiran Leimena waktu itu, ibu bapak dan saudara-saudari, dia berpikir tentang keadilan. Bagaimana semua orang di negara ini bisa punya akses pada layanan kesehatan. Bukan cuma orang-orang di kota besar yang ada rumah sakitnya, tetapi sampai di kampung-kampung, di desa-desa bisa. Dan kita tahu sekarang ya puskesmas kita sudah semakin bagus. Salah satunya misalnya yang pernah saya dengar di puskesmas ada bidan, dan bidan-bidan itu harus screening juga HIV/AIDS misalnya, atau penyakit menular seksual pada perempuan-perempuan yang hamil. Dan bidan-bidan di puskesmas juga sekarang ini menjadi frontliner ya disebutnya, orang-orang yang ada di garis depan untuk menemukanali tindakan-tindakan kekerasan seksual, termasuk di puskesmas-puskesmas pembantu. Inilah contoh ibu bapak dan saudara-saudari seorang Kristen yang jadi tanah yang subur, di mana pemberitaan tentang kerajaan Allah, keadilan, damai sejahtera, kebenaran itu diterima, bahkan tumbuh dan berlipat ganda. Kita mungkin belum bisa seperti Leimena yang dampaknya se-Indonesia, senegara, tetapi kita bisa memikirkan hal-hal yang kecil, beberapa contoh tadi saya sampaikan. Supaya ketika orang bertemu dengan kita, hidup dengan kita, mereka merasakan, mencicipi kerajaan sorga yang di dalamnya ada damai sejahtera, keadilan, dan kebenaran. Karena kita tahu, kita mau menjadi tanah yang subur. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita tahu kita dibentuk dari tanah yang subur. Bukan tanah longsor, bukan tanah tinggi, bukan tanah sengketa. Kita tahu kita mau menjadi tanah yang subur. Bukan tanah di pinggir jalan, bukan tanah dengan semak berduri atau tanah berbatu. Tuhan yang menolong kita semua. Mari berdoa. Kami